Avengers, kumpulan para superhero dunia yang mempunyai kelebihan dan mampu melakukan atraksi di luar kemampuan manusia biasa, seperti terbang layaknya burung dan melakukan penyerangan di udara terhadap musuh-musuhnya. Atau lihatlah bagaimana teknologi manusia sekarang yang mampu menembus angkasa luar dan membawa peradaban baru yang dijanjikan untuk masa depan. Semua berawal dari keinginan manusia, yaitu terbang. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh hari sudah berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu La tanfudhuna illa bisultan. Pemirsa Trans 7, sahabat Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya bagi kita semua. Obsesi untuk terbang memenuhi angan manusia dari zaman ke zaman. Perkembangan teknologi di awal abad ke-20 hingga kini mengantarkan upaya manusia untuk menaklukkan angkasa. Selain menggali kemampuan dengan bantuan alat, obsesi untuk terbang diwujudkan dalam bentuk pengolahan diri. Seperti apakah itu? Dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Simak pembahasannya berikut ini. Kemampuan melawan gravitasi bumi tertuang pula dalam mitos dan cerita rakyat, dari cerita silat hingga kisah superhero impor seperti Superman dan Ultraman. Mitos berupa cerita yang berkembang di masyarakat dapat diyakini benar-benar terjadi meskipun kemunculannya bisa dari catatan peristiwa sejarah yang dilebih-lebihkan sebagai bentuk alegori atau personifikasi dari fenomena alam. Obsesi manusia untuk terbang inilah akhirnya memunculkan cerita prosa seputar manusia yang mampu melawan gravitasi bumi. Manusia diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk akal dan panca indera yang luar biasa. Dari keduanya, manusia mampu mengamati fenomena alam seperti kemampuan terbang burung dan meniru mekanismenya ke dalam teknologi pesawat terbang. Penelitian lebih dekat terhadap burung mengungkapkan bahwa mereka dirancang khusus untuk terbang. Tubuhnya telah diciptakan dengan kantung udara dan tulang berongga untuk mengurangi massa tubuh dan berat keseluruhan. Sifat cairan kotoran mereka memastikan agar kelebihan air dalam tubuhnya dibuang. Bulu-bulu mereka berbobot sangat ringan bila dibandingkan dengan volumenya. Burung dapat terbang dengan memanfaatkan aliran udara dan dengan cara berbeda-beda. Seekor alam-alam meluncur menuruni sisi bukit, atau seekor camar laut menukik sepanjang karang di pesisir memanfaatkan arus udara. Ketika angin yang kuat melewati puncak bukit, angin itu membentuk gelombang udara yang tak bergerak. Burung-burung pun bisa membumbung di atas gelombang ini. Gelombang udara umumnya menghasilkan arus yang memiliki daya angkat untuk burung. Gelombang udara merupakan pertemuan antara massa udara yang berbeda suhu atau kepadatan. Membumbungnya burung di tempat pertemuan ini membuat burung seolah meluncur dalam hembusan. Gelombang udara ini yang terbentuk khususnya di pesisir oleh arus udara yang datang dari laut telah ditemukan dengan menggunakan radar melalui pengamatan atas burung laut dalam kelompok yang meluncur di dalamnya. Dua jenis cara membumbung lain yang diketahui adalah membumbung dengan pengaruh panas atau thermal soaring dan membumbung terus bergerak atau dynamic soaring.
Thermal soaring merupakan suatu gejala yang diamati khususnya pada daerah pedalaman hangat di bumi. Begitu matahari menghangatkan daratan, daratan pun segera menghangatkan udara di atasnya. Begitu udara makin menghangat, udara pun makin ringan dan mulai naik. Kejadian ini dapat juga diamati pada badai debu atau jenis badai angin lainnya. Prinsip gerak aliran udara yang ditemukan pada burung ini diterapkan oleh manusia dalam teknologi pesawat terbang. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat, kemudian dorongan mesin tersebut menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar dibanding di bawah sayap. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil. Sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas. Sehingga akan timbul gaya angkat yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Meski sudah diciptakan sebuah pesawat siluman atau stealth aircraft yang mampu terbang tanpa terdeteksi oleh radar, keajaiban terbang burung hantu menarik minat para ahli untuk menerapkannya dalam teknologi pesawat terbang. Burung hantu mampu terbang nyaris tanpa suara. Padahal angin yang menerpa bulu kebanyakan burung menimbulkan turbulensi yang sangat berisik. Bulu pada sisi belakang sayapnya memiliki jumlah yang mampu membuyarkan gelombang suara yang timbul sewaktu angin mengalir di atas sayap pada saat ia mengepakkan sayapnya ke bawah. Bulu-bulu kapas di bagian lain tubuhnya turut meredam suara yang tersisa. Sebaliknya, teknologi pesawat terbang lebih banyak menggunakan prinsip terbang sayap burung jenis lain. Misalnya winglet pada ujung sayap pesawat komersial. Sirip kecil tegak di ujung sayap itu berguna untuk tetap memisahkan tekanan tinggi pada bagian bawah sayap dan tekanan rendah pada bagian atas sayap yang tadinya akan bertemu pada ujung sayap dan mengakibatkan turbulensi dan memperlambat kecepatan pesawat terbang. Lengkukan kecil pada ujung sayap ini diciptakan dengan meniru sayap burung pemakan bangkai, raja wali, dan bangau. Burung-burung ini memiliki bulu yang tumbuh berjajar. Dengan begitu, setiap ujung bulu memecah tepi pusaran udara dan mengurang gaya hambat sayap. Apakah bulu peredam suara pada sisi belakang sayap burung hantu itu terjadi secara kebetulan? Tentu saja tidak. Semuanya sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menciptakan burung tanpa celah sebagaimana Dia lakukan pada ciptaannya yang lain. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Teknologi pesawat terbang modern saat ini sebenarnya berawal dari pemikiran seorang ilmuwan muslim asal Spanyol, Ibnu Firnas. Dialah orang pertama dalam sejarah yang melakukan pendekatan sains dalam mempelajari proses terbang. Ibnu Firnas pun layak disebut sebagai manusia pertama yang terbang ribuan tahun sebelum Wright bersaudara berhasil melakukannya. Abbas Qasim Ibnu Firnas dilahirkan pada tahun 810 Masehi di Izenran, Onda, Al-Andalus, kini Ronda, Spanyol. Dia dikenal ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi. Pria keturunan Maroko ini hidup pada saat pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia.
Pada tahun 852, di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman II, Ibnu Firnas memutuskan untuk melakukan uji coba terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan semacam sayap dari jubah yang disangga kayu. Sayap buatan itu ternyata membuatnya melayang sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya. Ia pun berhasil mendarat walau dengan cedera ringan. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut pertama di dunia. Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888 dalam keadaan berjuang menyembuhkan cedera punggung yang diderita akibat kegagalan melakukan uji coba pesawat layang buatannya. 700 tahun pasca uji coba Ibnu Firnas, barulah konsep dan teori pesawat terbang dikembangkan. Sejak pertama kali melihat burung, manusia sudah berpikir bagaimana caranya burung itu terbang. Penerbangan pertama yang berhasil dilakukan adalah dengan menggunakan balon udara yang ditemukan seorang berkebangsaan Prancis bernama Joseph Montgolfier dan Etienne Montgolfier. Terjadi pada tahun 1782. Sebuah balon yang dipompa dengan udara, awalnya udara yang dipompakan berupa hidrogen. Tapi karena hidrogen mudah meledak, maka kemudian diganti helium. Tetapi kekurangan balon udara ini adalah tidak bisa kita kendalikan sesuai arah keinginan kita, karena sangat tergantung kemana angin bertiup. Pesawat terbang pertama adalah pesawat terbang layang tanpa mesin dan sulit dikontrol terbang dari tempat yang tinggi meluncur ke tempat yang lebih rendah. Pesawat ini ditemukan oleh Sir George Cayley pada tahun 1853. Kemudian pada tahun 1903 di Amerika Serikat, Wright bersaudara yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Flyer, terbang di udara setinggi 36 meter selama 12 detik. Selanjutnya, Wright bersaudara membuat pesawat dengan 12 mesin tenaga kuda buatannya sendiri. Sayap pesawat tersebut panjangnya 12 meter, terbuat dari kayu dilapisi kain katun. Pada tahun 1908, Wright bersaudara berhasil membuat pesawat yang mampu terbang selama 1 jam lebih. Dan pada tanggal 17 September 1908, kecelakaan pertama terjadi dalam dunia penerbangan. Pesawat buatan Wright bersaudara jatuh dari ketinggian 22 meter karena kerusakan pada baling-balingnya. Kecelakaan ini menewaskan seorang letnan militer Amerika yaitu Letnan Thomas E. Selfridge yang menumpang bersama Orville Wright untuk mencoba pesawat itu buat kepentingan militer. Namun Wright tidak menyerah, sehingga pada tahun 1909 mereka mendapat kontrak militer untuk membuat pesawat militer untuk pertama kalinya. Perkembangan teknologi terbaru adalah mulai dikembangkan mobil terbang. Terraforgia, produsen mobil asal Massachusetts, Amerika Serikat, memproduksi mobil terbang ini dan siap diluncurkan pada 2015. Mobil ini berbentuk seperti kepala pesawat dengan separuh sedan, separuh jet, dilengkapi dengan 2 sayap yang bisa dilipat. Rodanya 4 seperti umumnya mobil, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Saat diuji coba, mobil ini bisa terbang selama 8 menit di ketinggian 1.400 kaki atau sekitar 470 meter. Namun untuk edisi produk komersial, mobil ini diharapkan mampu terbang hingga ketinggian 35.000 kaki atau sekitar 12.000 meter dan jarak sejauh 500 km. Mobil terbang ini dinamakan Transition, berkapasitas untuk 4 orang penumpang. Untuk lepas landas, mobil ini butuh landasan pacu sekitar 100 meter. Mobil terbang ini dibanderol hampir 3 miliar rupiah. Pengemudi Transition minimal harus mengantongi pengalaman 20 jam terbang. Jika Anda ingin mobil terbang yang tak butuh landasan pacu, Terraforgia juga akan membuat seri TFX. Mobil terbang ini bisa lepas landas vertikal seperti helikopter. Dengan mobil ini, Anda bisa lepas dari kemacetan dan langsung mengangkasa. Namun seri TFX ini belum diuji coba. Harganya juga belum bisa diperkirakan. Terraforgia akan mengembangkan dalam jangka waktu antara 8 hingga 12 tahun. Selain terbang dengan menggunakan alat, manusia masih berharap dapat terbang dengan tubuhnya sendiri. Usaha untuk melawan kekuatan gravitasi berusaha diwujudkan dengan kekuatan pikiran, meditasi, trik dengan menggunakan alat, hingga hal yang berbau mistis.
Kemampuan mengangkat benda maupun tubuh untuk menolak gaya gravitasi bumi sehingga dapat melayang di udara ini disebut levitasi. Di India, levitasi umum dilakukan dan bisa dilihat di jalanan. Aktivitas ini disebut yoga terbang. Namun kebanyakan atraksi jalanan ini tak lebih dari sebuah trik sulap menggunakan kursi khusus terbuat dari besi, sehingga pemainnya bisa duduk bersila dengan nyaman. Namun bagi masyarakat India, selain trik sulap, mereka yakin ada yang sungguh-sungguh mampu melakukan yoga terbang tersebut. Selain levitasi, ada juga teknik out of body experience dan astral projection. Astral projection dapat dilakukan dengan teknik tertentu, dan setiap orang sebenarnya dapat melakukannya. Dan hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah, di mana prosesnya dipengaruhi oleh rekayasa gelombang otak manusia. Dengan bantuan alat elektroensefalogram atau EEG, gelombang seperti beta, alfa, theta, delta, dan gamma bisa diketahui. Pada saat otak berada pada posisi gelombang theta, yaitu 4 hingga 8 Hz, proses astral dapat dilakukan. Mereka yang melakukan astral projection dengan gelombang theta menganggap aktivitas ini murni hasil dari memanipulasi kemampuan otaknya tanpa dipengaruhi oleh bantuan jin. Astral projection bukan membuat tubuh menjadi kosong tanpa ada roh yang mengisinya. Karena ini hanya upaya memaksimalkan kemampuan ekstrasensorik melalui kemampuan otak yang kompleks untuk melakukan penjelajahan keluar dimensi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kemampuan yang luar biasa kepada manusia. Salah satunya adalah dengan kekuatan ilmu pengetahuan. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Seluruh jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Dalam mempelajari ilmu tentang astral projection, sebaiknya dilakukan dengan hati-hati, apalagi bila akhirnya hanya mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana proses astral dilakukan, karena sangat memungkinkan jin ikut terlibat dalam proses tersebut. Meski tidak ada niatan meminta bantuan jin, namun berkelananya pikiran maupun jiwa yang terlepas dari raga kasarnya rentan dengan gangguan jin. Mereka yang melakukan levitasi dan astral projection dengan menyisipkan ritual di dalamnya sudah jelas dilarang untuk dilakukan karena meminta bantuan jin dalam prosesnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini dalam surat Al-Jin ayat 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Dan bahwasannya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Al-Jin ayat 6. Ibnu Hayyan dalam tafsir Al-Bahr Al-Muhit mengkategorikannya yang menggunakan sihir termasuk perbuatan yang diharamkan, apalagi jika dimaksudkan untuk menimpakan keburukan kepada orang lain. Nah, bagaimana bila astral dan levitasi merupakan kombinasi antara trik ilmiah dan bantuan jin? Karena salah satunya sudah haram, maka dengan sendirinya hukumnya menjadi haram pula. Berkaitan dengan astral projection, terlepasnya jiwa dari raga sebenarnya sungguh kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Az-Zumar ayat 42 dijelaskan tentang hal ini. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut في منامها
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Kemampuan terbang burung tidak hanya mengilhami manusia untuk bisa terbang dan melahirkan pesawat terbang, tetapi juga mengajari kita untuk bisa tawakal atau pasrah diri kepada Allah Ta'ala. Dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu tawakal kepada Allah dengan ketawakalan yang sungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pergi pagi dalam keadaan lapar, dan pulang petang dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Lihatlah, Allah pun menjamin rezeki semua makhluknya. Seperti burung, mereka terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali sore hari dengan kondisi sudah kenyang. Bahkan bisa memberi makan anak-anaknya. Orang-orang yang bertawakalah yang dimaksud hati mereka seperti hati burung. Demikian Rasulullah SAW memuji perangai burung yang senantiasa tawakal dalam mengais rezeki Allah di dunia ini. Jadi wahai manusia, terbanglah setinggi langit, terbanglah sejauh batas ruang yang Allah berikan. Karena rezeki Allah tak berbatas sejauh upaya kita menjemputnya. Wallahu a'lam bishawab. Setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebarkan keimanan dan meluaskan pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.